Halo, Dokter Assalamualaikum. Dokter Hermawan, cek suara gimana? Jernih suara yang sampai dan ini. Assalamualaikum, Pak Dokter Hermawan. Gimana, Bro? Oke. Jernih di sini gimana suara? Bisa terdengar dengan jernih dan bagus di Pak Dokter? Oke, kita mulai 2 menit lagi, Pak Dokter. Berarti yang dipandang oleh mereka di sini ya, slide ini enggak ya? Berarti cuma gambar cewek ini aja ya, lu bos? Kayaknya harus ada yang nemenin saya di sini nih. Halo, Ed. Mungkin bisa kita mulai ya. Air Pak Rektor. Kita sudah bisa mulai. Oke, kita sebentar menunggu. Itu Pak Rektor ada. Pak Rektor, iya. Ya, bisa. Ada Pak Rektor. Sudah, ya. Oke, siap, kita bisa mulai. Yang jelek lantai. Ini gimana ngatur videonya? Halo, Pak Iwan. Oke. Kalau layarnya ini aja yang tampil. Bagaimana cara bisa layarnya? Oke, kita mulai acara webinar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang Indonesia. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa menggelar webinar yang bertemakan karakter pola hidup sehat di tengah pandemi dan new normal yang sedang terasa di Indonesia. Setelah hadir di tengah-tengah kita pembicara yaitu Dr. Hermawan Saputra, ahli kesehatan masyarakat dan Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia. Beliau adalah seorang pakar kesehatan masyarakat yang beberapa bulan terakhir sejak pandemi menjadi narasumber di banyak media nasional, dan kita akan banyak menggali bagaimana pola hidup kita di masa pandemi dan new normal nanti tentu akan berbeda. Dan di tengah juga sudah hadir Rektor Universitas Teknologi Sumbawa, Bapak Dr. Hairul Hudaya, yang sama-sama kita banggakan. Namun sebelumnya, mari kita buka webinar kita dengan sama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk diketahui, webinar ini adalah seri webinar pendidikan dan pembinaan karakter yang dilakukan oleh Badan Pembinaan Karakter dan Hubungan Orang Tua Universitas Teknologi Sumbawa, dan ini webinar yang kedua. Sebelumnya ada webinar tentang bela negara, dan sekarang tentang pola hidup
dan normal. Saya sebagai pimpinan mengucapkan selamat pada tim BPKO UTS yang saat ini sudah menyelenggarakan webinar yang kedua ya. Meskipun di tengah pandemi corona, tetapi kita insya Allah masih bisa tetap melaksanakan kegiatan-kegiatan kita sehari-hari seperti biasa. Bang Hermawan dan teman-teman semua, seperti kita ketahui ya, kami di kampus UTS telah melaksanakan ya adaptasi kebiasaan baru atau kita sebut mungkin new normal di kampus ini. Ini adalah minggu yang keempat yang telah kita lakukan setelah mulainya adalah libur daripada Idul Fitri. Teman-teman semua, tentu saja sebagai institusi pendidikan adalah salah satu sektor juga yang terkena dampak dengan new normal ini, di mana sekarang kita semua melakukan perkuliahan secara online, dan memang pada saat ini adalah masa di mana mahasiswa kita sedang liburan ya sebenarnya sekarang. Nah, jadi apa yang dilakukan oleh kami, ya mungkin kita sedikit sharing dulu apa yang dilakukan oleh kami dalam new normal ini. Kami tetap melaksanakan kegiatan proses Tridharma perguruan tinggi, pengajaran, pendidikan, ya, kemudian penelitian dan pengabdian masyarakat seperti biasanya, gitu ya. Hanya saja dengan menerapkan protokol pencegahan COVID-19. Nah, pada kesempatan kali ini kita yang memang betul-betul mendalami bagaimana soal masalah kesehatan masyarakat, dan kita ingin mendengar bagaimana pola hidup yang sehat agar kita bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagaimana biasanya, namun dengan tetap memperhatikan kesehatan. Itu yang paling utama. Teman-teman semua, pemerintah telah menetapkan semester ke depan ya, kita akan melaksanakan pendidikan tetap secara daring ya. Namun demikian ada beberapa yang mungkin pelayanan itu masih tetap dilakukan di kampus ya. Jadi kan ada pelayanan-pelayanan yang tidak bisa dihindarkan, tidak bisa dilakukan secara online, sehingga harus dilakukan di kampus. Nah, pelayanan-pelayanan itu tetap dilakukan, tetap ada, dan kami alhamdulillah selama kurang lebih 1 bulan ini pelaksanaan new normal, kami sudah ada tim gugus tugas yang terkait dengan implementasi daripada new normal ini, dan alhamdulillah evaluasi selama ini alhamdulillah berjalan dengan baik dan lancar. Bahkan memang UTS ini bisa dikatakan adalah institusi pionir di wilayah Sumbawa, bisa dikatakan seperti itu, yang awal-awal langsung kita bangkit, kita laksanakan new normal. Dengan satu keyakinan bahwa sebenarnya ya kita seperti hanya arahan dari Bapak Presiden kita, Bapak Jokowi, mengatakan bahwa kita ini memang harus berdamai dengan penyakit ini. Nah, tentu saja nanti Bang Hermawan akan pasti banyak sharing tentang bagaimana mungkin penyakit ini dan bagaimana kita harus bisa berdamai dengan itu. Kepada seluruh mahasiswa kami, Sivitas Akademika Universitas Teknologi Sumba, selamat mendengarkan webinar ini. Harapnya tentu saja tolong dijaga kesehatan dan juga kesehatan keluarga dimanapun kalian berada. Apakah sedang berada di Pulau Sumbawa, ya teman-teman dari daerah, maupun teman-teman yang saat ini sedang berada di kampung halaman masing-masing. Saya mendoakan kita semua semoga dapat terhindar dari wabah penyakit ini, dan teman-teman bisa kembali gitu ya, kita menyelenggarakan pendidikan sebagaimana biasanya di kampus ini. Nah, kita sangat beruntung hari ini kita mendengarkan pemaparan yang nanti akan disampaikan oleh Pak Dr. Hermawan, ya seperti disampaikan tadi oleh Pak Iwan. Ya, beliau ini salah satu pakar ya di Indonesia yang dimiliki oleh Indonesia, dan masih muda ya, kelahiran tahun 83 beliau, dan satu alma mater dengan kami di Universitas Indonesia. Pak Hermawan, saya dari Departemen Teknik Elektro, Pak Hermawan dari Fakultas Kesehatan Masyarakat sepertinya ya. Terima kasih sekali lagi atas nama pimpinan, dan saya ucapkan selamat kepada BPKO untuk melakukan ya informasi-informasi seperti ini dalam kaitan untuk menjaga bagaimana menerapkan pola hidup sehat pada masa pandemi corona ini.
Lagi terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Rektor yang telah menyampaikan pengantar dan sambutan. Alhamdulillah sebenarnya salah satu hikmah dari adanya pandemi ini kita lebih banyak bisa silaturahim di dunia maya, dan ternyata Pak Rektor UTS dengan Dr. Hermawan ini satu alma mater, jadi bisa reuni bareng di dunia maya. Sebenarnya juga saya sedang reuni juga ini Pak Rektor dengan Dr. Hermawan, karena kita sama-sama satu SMA dulunya. Ya. Selanjutnya tanpa memperpanjang waktu dan cuap-cuap, nah yang lebih penting adalah bagaimana pemaparan dari Dr. Hermawan kepada Dr. Hermawan Saputra. Beliau adalah putra asli NTB juga, dan perlu diketahui yang hadir di sini juga yang pertama mahasiswa UTS yang sekarang sebagian besar juga sudah kembali ke daerah asal masing-masing dari Sumatera, Kalimantan, Pulau Jawa, NTB, NTT, Sulawesi, dan ini sangat bagus sekali. Dan yang kedua juga ada yang bergabung beberapa orang tua mahasiswa, karena juga pola hidup sehat ini juga bukan hanya untuk mahasiswa, tapi juga untuk orang tua dan masyarakat umumnya. Selanjutnya kami persilakan Dr. Hermawan untuk menyampaikan pemaparannya terkait dengan pola hidup, karakter pola hidup sehat di tengah pandemi dan new normal yang beberapa wilayah sudah memasuki masa itu. Kepada Dr. Hermawan kami persilakan. Baik, terima kasih Bang Iwan Wahyudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Pada Pak Rektor Dr. Hairul Hudayah, beserta para sivitas akademika Universitas Teknologi Sumbawa yang saya hormati. Ini boleh jadi sedikit agak noise ya suara, tetapi mudah-mudahan masih terdengar dengan baik. Karena ini biasa sekeliling kita juga ini agak ramai, tetapi tanpa mengurangi hikmatnya acara ini. Mudah-mudahan terdengar suara saya. Bapak Ibu sekalian, saya merasa sebuah kehormatan diundang oleh UTS karena beberapa kali sudah ke sana. Selamat bertugas Pak Dr. Hairul Hudayah sebagai Rektor UTS. Kelihatannya baru bertatap muka melalui webinar ini. Dulu saya ke sana itu bersama Pak Gubernur, kita pernah memberikan kuliah umum di program Magister ya, Manajemen Inovasi. Nah, jadi saat ini kita ingin sharing tentang bagaimana perilaku kita to facing the new normal, era kenormalan baru menghadapi COVID-19 ini. Saya ingin share screen ini, apakah mungkin saya dijadikan co-host di sini supaya bisa saya share screen, Pak Iwan? Bisa ya. Apakah mungkin dijadikan ini host sementara untuk bisa berbagi slide? Bisa Pak. Oke, Pak Dokter, silakan Pak Dokter Hermawan sudah. Baik. Bisa kelihatan? Kelihatan Pak Dokter. Baik, terima kasih. Teman-teman yang berbahagia, menghadapi the new normal ini, kita sebenarnya sudah sering mewacanakan, sudah lama oleh pemerintah dan juga stakeholder terkait, bahwa the new normal ini berkaitan dengan wacana kenormalan baru yang sebenarnya ini sebuah keniscayaan. Cepat atau lambat kita akan menghadapinya, terutama kaitannya dengan transisi epidemiologi COVID-19 yang memang membutuhkan waktu yang agak lama kita berdampingan. Kalau kita lihat saat ini sebenarnya ada semacam inkonsistensi antara berbagai stakeholders yang mudah-mudahan bisa kita evaluasi ke depan, terutama antar pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah pusat sendiri seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian Perhubungan, ada gugus tugas dan juga beberapa kementerian lembaga lain. Nah, namun demikian menghadapi fase kenormalan baru harus ada sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan juga berkaitan dengan pola kita sebagai individu dan masyarakat. Jadi ada aktivitas yang akan berdampak terutama kaitannya dengan dunia kerja
baik itu di sektor industri, pariwisata, keagamaan, bisnis, properti, dan lain-lain. Hampir seluruh sektor kehidupan kita ini akan berdampak terhadap laju penanganan COVID-19. Untuk itu, pertanyaan berkaitan dengan pola atau karakter kita, seperti apa? Tentu kita tidak bisa balik kepada situasi 4-5 bulan yang lalu sebelum adanya COVID. Nah, ke depan ini, kenormalan baru ini berarti adanya adaptasi terhadap perilaku baru, budaya yang baru, dan paradigma yang baru. Jadi, the new normal, it means the new behavior, new culture, and the new way of life. Nah, ini yang menjadi cara pandang kita ke depan ini. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian, teman-teman dan sahabat, kalau kita melihat di Indonesia, laju kenaikan COVID ini sebenarnya cukup menarik. Secara data harian ini terus meningkat, yang warna biru ini menunjukkan secara pelan tapi pasti kenaikan kita di Indonesia akan terus terjadi. Nah, sementara di seluruh wilayah kita di 34 provinsi, pemerintah melakukan pewarnaan atau coloring terhadap provinsi. Ada provinsi dengan kategori merah, ini sekarang di Jawa Timur, epicentrum baru. Ada provinsi dengan warna kuning, kuning tua dan kuning muda. Ada yang berwarna hijau, tandanya kasusnya masih di bawah 100, antara 1 sampai 100 kasus positif. Nah, di Indonesia kalau kita melihat seluruh wilayah tengah ini, terutama Bali dan NTB ini warnanya kuning. Tandanya wilayah ini menjadi wilayah yang tricky, yang masih sangat rawan adanya peningkatan kasus secara optimal. Ada juga provinsi-provinsi seperti NTT yang berwarna hijau. Tetapi kalau kita lihat secara umum, Indonesia ini ada 41.000 ini per data kemarin ya, tanggal 17 Juni, ada 41.000 kasus, bahkan sudah 42.000 sekarang ini, menunjukkan ini kasus yang belum mencapai pada puncaknya. Jadi kalau kita katakan apakah sekarang timing kita sudah tepat untuk mewacanakan relaksasi atau kenormalan baru, sebenarnya belum tepat. 41.431 kasus ini baru menunjukkan 66%. Karena kami melakukan diskusi dengan pakar kedokteran, terutama terkait dengan pemeriksaan lab patologi klinik kita, sensitivitas RT-PCR itu baru mewakili 66%. Jadi kalau ada 41.431 kasus, boleh jadi di lapangan itu sudah terjadi hampir 80.000 yang sebenarnya. Jadi 80.000 kasus positif secara realitas. Nah, oleh karena itu di Indonesia, kenaikan ini sebenarnya belum ada tanda-tanda terkendalinya. Ya, dari segi prevalence maupun insiden harian. Untuk itu sebenarnya di Indonesia ini kita masih memiliki R0 atau replikasi virus itu secara harian masih di atas 1, tandanya masih terjadi replikasi kasus di antar orang di wilayah kita di Indonesia. Nah, ini yang menjadi catatan yang dari data-data yang berkembang. Lantas bagaimana ke depan? Kalau kita melihat dari aspek prediction atau modeling prediction, kami dari Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat itu sudah memprediksikan kasus baru tercapai puncak itu pertengahan Juli. Pertengahan Juli 2020 itu pun dengan adanya PSBB yang optimal. Tetapi kalau dilonggarkan seperti yang terjadi di DKI dan sebagian besar wilayah di Indonesia saat ini, kasus ini puncaknya akan mundur. Bahkan bisa mencapai pertengahan Agustus nanti. Jadi kasus itu di pertengahan Juli bisa mencapai 68.000 kasus karena adanya wacana pelonggaran atau transisi sekarang ini. Nah, sehingga peningkatan prevalence itu akan terjadi 1,6 kali lipat selama periode pelonggaran hingga nanti pertengahan Juli 2020. Jadi Bapak Ibu sekalian, teman-teman sejawat dan para mahasiswa yang saya hormati, kalau kita lihat nanti pergeseran puncak pandemi ini akan niscaya ya saya pikir, karena sekarang ini di Indonesia terjadi transisi, hampir semua wilayah terjadi pelonggaran, seperti old normal, begitu kembali ke normalan seperti semula. Nah sekarang kalau kita lihat dari dunia ya, terutama di wilayah-wilayah Asia Tenggara, termasuk seperti Cina sendiri, yang sejak awal kejadian di Wuhan itu terjadi perlambatan ekonomi, bukan lagi pertumbuhan positif, mereka terkoreksi negatif pertumbuhannya hingga kuartal pertama tahun 2020 ini Cina minus 6,8, Amerika menuju minus
sekarang dalam posisi 0,2% pertumbuhan ekonominya. Sementara negara-negara lain seperti Singapura tetangga kita dan juga Malaysia menuju negatif, Uni Eropa di Eropa sana sudah negatif sejak sebulan yang lalu pertumbuhannya. Indonesia masih cukup ambisius, masih cukup optimis di angka 3%. Maka itu kalau sekarang kita alasannya motif ekonomi, adanya relaksasi, adanya pelonggaran, sebenarnya kita masih lebih baik dibandingkan negara-negara lain. Bahkan di Korea Selatan, yang negaranya cukup maju, sigap, dan disiplin masyarakatnya, pertumbuhan ekonomi masih di angka 1,3. Nah, Bapak Ibu sekalian, teman-teman mahasiswa dan aktivis mahasiswa, sivitas akademika yang saya hormati, antara demand and supply di dunia saat ini, sebenarnya terjadi permintaan yang menurun, konsumsi juga menurun. Di sisi lain, rantai pasok dunia juga terganggu. Antara supply dan demand tidak dalam keadaan normal. Maka itu dibutuhkan yang namanya shifting paradigm, pergeseran paradigma, di mana pembangunan ekonomi sekarang harus berorientasi dan mengoreksi bagaimana visi misi perusahaan, juga pemerintahan akan bergeser. Tidak lagi biasa, di mana negara-negara dalam keadaan negatif pertumbuhan ekonominya. Nah, ini kaitannya dengan karakter pola perilaku kita to facing the new normal. Shifting paradigm seperti yang saya sampaikan tadi bahwa COVID ini membawa kita kepada norma yang baru, perilaku yang baru, dan budaya yang baru. Kalau kita lihat dari aspek norma, maka ada yang kita sebut dengan health protocol. Protokol kesehatan yang sering kita dengar saat ini. Kalau dulu kita sering sekali melihat aneh kalau ada orang yang memakai masker di keramaian, ada orang yang terbiasa menjaga jarak, sekarang belum atau bahkan bukan menjadi keanehan. Dulu kalau ada orang yang tidak mau bersalam-salaman, tidak mau berjabat tangan, kita anggap sebuah keanehan. Sekarang menjadi sebuah kenormalan yang baru, sesuatu yang baik adanya saat ini. Dulu juga kita lihat kalau ada orang sedikit-sedikit cuci tangan, itu sebuah keanehan. Ada orang yang terlalu bersih, terlalu resik, tetapi sekarang menjadi kenormalan baru. Hanya yang menjadi catatan kita saat ini adanya health control. Bukan hanya menjadikan kita ini orang yang menerapkan protokol, tapi juga pengawasan atas perilaku ini yang menjadi tugas pemerintah bersama stakeholder. Kita semua bertanggung jawab terhadap penerapan protokol kesehatan, tapi sekaligus pengawasan dari aspek pengawasan perilaku ini. Yang berikutnya adalah new behavior, perilaku yang baru, terutama berkaitan dengan personal hygiene ya. Ada sekarang upaya peningkatan daya tahan tubuh di rumah dengan gizi berimbang, olahraga yang teratur, makanan juga yang rutin, istirahat yang cukup. Nah, personal hygiene ini juga menyangkut kepedulian kita, kesadaran kita untuk peduli dengan orang lain. Kebiasaan-kebiasaan kita yang tidak peduli sekarang ini diuji betul, karena sekarang kita tidak lagi berpacu dengan corona, tapi kita sekarang bermaraton. Dulu kalau adu sprint, kita kalah dalam adu sprint melawan COVID-19. Saatnya sekarang kita berdampingan, tapi kita bermaraton. Karena sifatnya maraton, butuh daya tahan, butuh semangat, dan butuh juga nafas yang panjang. Oleh karena itu, kita perlu merubah perilaku kita menjadi lebih peduli dan sadar satu sama lain. Yang ketiga yang berkaitan dengan shifting paradigm ini adanya new culture, atau budaya yang baru. Budaya yang baru ini tentu saja berkaitan dengan misi, visi, dan juga passion dari sebuah aktivitas, perusahaan, perkantoran, bahkan dunia kampus harus melakukan redefinisi terhadap misi dan strategi. Sekarang kita dipaksa untuk terbiasa melalui webinar, melalui kegiatan online, pertemuan tatap muka menjadi aktivitas yang kita kurangi, tetapi sifatnya teknologi ini menjadi sebuah hal yang wajar. Nah, teman-teman aktivis, para mahasiswa dan juga mana aktivitas ruang kerja kita itu terjaga kebersihannya, tetapi juga kita memperhatikan kesehatan, ada upaya-upaya yang berkaitan dengan keselamatan lingkungan dan juga kesehatan lingkungan. Health effort ini harus ditingkatkan. Mungkin di UTS, di samping adanya lingkungan luar yang bersih, tetapi juga lingkungan dalam juga harus senantiasa dijaga kebersihannya. Ruang-ruang kelas, ruang-ruang perkantoran, ini semuanya harus terjaga dengan baik.
Berikutnya adalah hygiene. Nah, hygiene ini yang menyangkut konsen kita pada aspek yang menyangkut disinfektan gitu ya. Tidak adanya ruang-ruang yang berpotensi transmisi, berpotensi penularan karena adanya keramaian dan juga kontak erat satu sama lain. Nah, di satu sisi berkaitan dengan office. Nah, office kita ini ada karakter yang pola yang baru, mulai dari building dan surrounding area lingkungan kita, bangunan di dalam dan di luar gedung. Di mana-mana harus tersedia area cuci tangan yang terjangkau seperti wastafel. Kalaupun tidak ada di sini perlu ada hand sanitizer pada area ruang tertentu. Kemudian area terutama di room ya, ruangan termasuk toilet dan fasilitas ini harus terbiasa ada air yang bersih dan juga adanya area cuci tangan sekaligus adanya sterilisasi secara rutin. Termasuk juga pest control. Ini harus dilakukan secara terpadu dan berkala di aktivitas kita. Nah, demikian juga resources quality, mulai dari SDM, kompetensi tenaga kita ini harus pandai untuk cuci tangan dan juga harus aware terhadap pakaian. Bila kita ada di ruang publik, biasanya harus berbeda dengan salinan kita begitu kita sampai di rumah kita. Mengganti baju, kemudian mandi, ini menjadi perilaku yang dianjurkan saat ini. Ada lagi yang berkaitan dengan safety and security. Karena sekarang kita mengandalkan teknologi, baik secara lingkungan dan juga pengawasan aktivitas kita, perlu ada safety dan security, pengamanan ekstra. Termasuk dalam webinar-webinar, seperti saat ini, kita menggunakan teknologi yang seharusnya juga sangat protektif dan tidak gampang di-hack ataupun di-CCP oleh orang-orang lain. Nah, ini menjadi office audit yang perhatian kita di perkantoran. Nah, Bapak Ibu sekalian, Pak Rektor, Dekan, dan juga Sivitas Akademika UTS yang saya hormati, yang sudah kita bahas tadi lebih kepada awareness, kesadaran, menggunakan masker, adanya cleanliness, kebersihan, personal hygiene, cuci tangan, dan physical distancing, ini menjadi sesuatu yang kita biasakan, tetapi ada hal yang sangat fundamental itu menyangkut attitude atau sikap. Nah, sikap ini kepedulian satu sama lain, termasuk dalam sikap ini yaitu membatasi ruang-ruang yang keramaian itu dengan adanya sekat ya. Misalnya ruang kantor itu kalau bisa ada sekatnya sekarang ini, kemudian juga ada face shield ya. Kalau ada pendaftaran mahasiswa baru, adanya pelayanan yang di depan itu kalau bisa pakai face shield, semacam kaca pelapis yang memungkinkan satu sama lain tidak langsung bertatap muka secara dekat dan ada pencegahan droplet itu keluar dari kita. Nah, sekarang yang berkaitan dengan personal dan juga office, bagaimana aspek efisiensi ini menjadi sebuah karakter yang baru yang harus kita hadirkan, terutama dalam biaya SDM. Kalau kita ada di perusahaan atau perkantoran, maka kita menunda melakukan rekrutmen karyawan, kurangi jam lembur, dan juga insentif agar kita manfaatkan. Jadi biaya-biaya yang menyangkut pengeluaran yang tidak perlu saatnya dilakukan efisiensi. Persediaan tidak boleh menumpuk. Jadi kalau ada bahan habis pakai, ada equipment yang kita butuhkan di perkantoran, di industri, dan juga di kampus-kampus, ini harus seyogianya mengalir, tidak boleh ada yang menumpuk sesuai dengan kebutuhan. Piutang kalau ada ditagih. Jadi tipikal kita saat ini adalah efisiensi, yang namanya piutang kita harus aktif menagih, sementara kalau ada hutang, baik individu ataupun perusahaan, kita harus mengajukan restrukturisasi namanya. Jadi kalau bisa TOP-nya atau periodisasi pengembalian hutang itu diperpanjang, ini bagian juga dari efisiensi. Nah, pajak kita manfaatkan. Bila ada insentif-insentif pajak, baik PPH, PPN, kita gunakan secara optimal. Supaya semua itu mengamankan kita sebagai sebuah daya tahan kita dari aspek ekonomi dan pengeluaran. Nah, investasi yang tidak penting amat, atau yang tidak strategis, kita tunda saja. Ini bagian dari upaya kita juga dalam melakukan efisiensi. Ngomong-ngomong, apakah suara saya tersambung ini? Masih kedengaran? Jelas, Pak Dokter.
Masih ya? Oke, saya lanjut. Ya. Jelas. Berikutnya, yang berkaitan dengan karakter yang berikut yang harus kita bangun sebagai sebuah paradigma, adanya perubahan budaya tadi ya, atau new culture challenge. Tantangan dalam budaya ini berkaitan dengan pertama competition. Walaupun kita dalam keadaan COVID, tetapi sebenarnya persaingan itu tetap ada. Bisa antar kampus, antara perusahaan, antar industri, persaingan ini tetap ada. Maka tantangan budaya kita terkait dengan paradigma, ini harus kita sesuaikan. Yang kedua, uncertainty, ketidakpastian. Kebijakan berubah, aktivitas kita berubah, cara kita bermata pencaharian berubah. Ini akan kita sesuaikan, termasuk adanya perubahan dari aspek kebijakan. Transisi epidemiologi menyebabkan adanya transisi ekonomi, transisi politik, dan bahkan transisi kita dalam beraktivitas di dunia-dunia kampus dengan berbagai macam teknologi dan pendekatan yang baru. Karena ini juga menyangkut transisi epidemiologi tadi. Kemudian juga adanya diversity, keanekaragaman. Di Indonesia dengan semua keanekaragaman yang ada, baik dari profesi, kemudian juga aspek latar belakang, perilaku masyarakat, dan juga karakteristik lingkungan, menyebabkan keanekaragaman ini juga menjadi tantangan baru, sehingga yang namanya newlity, pembaharuan, ini sebuah keniscayaan. Kita menyebutnya tadi shifting paradigm. Ada semacam perubahan. Nah, maka itu Bapak Ibu sekalian, para hadirin mahasiswa dan sivitas akademika, ada yang kita sebut dengan keniscayaan. The new normal itu bermakna pembaharuan. Jadi adanya penyesuaian atau adaptability, di mana yang paling kita butuhkan adanya kesabaran dan daya tahan. Nah, kesabaran dan daya tahan ini harus diambil oleh seluruh kita semua bidang multi stakeholder, sehingga menghadapi COVID-19 ini kita harus ada yang kita sebut dengan trident strategy atau strategi trisula, adanya upaya vertical integration antar pemerintah, ada sinkronisasi mulai dari pemerintah kabupaten kota, demikian juga dengan pemerintah provinsi dan juga pemerintah pusat. Tetapi juga harmonis ke samping. Kalau kita lihat bicara Sumbawa, tidak hanya Sumbawa, ada Sumbawa Barat, ada Dompu, ada Bima, yang harus satu sama lain saling melihat kesesuaian kebijakan. Bila dalam penanganan COVID ini harus dilakukan harmonisasi kebijakan, ini menjadi penting. Yang kedua, yang berkaitan dengan strategi fight COVID-19, adanya penguatan kapasitas layanan. Strengthening provider services, terutama dari aspek rujukan, kemampuan pemeriksaan atau tata laksana diagnostik, dan juga kapasitas penanganan, perawatan, dan juga pemulihan untuk pasien yang COVID-19. Nah, yang tidak kalah pentingnya ada yang kita sebut dengan community-based fighting initiative, di mana peran kesadaran individu, masyarakat secara kolektif, ini harus ditumbuhkan. Nah, yang kita sebut di dalam proses lapangan ini adalah penguatan kampung, dusun, desa sebagai desa yang tanggap, yang juga peduli, dan bisa melakukan 4 sehat 5 sempurna yang kami sebut di dalam yakni itu 4 sehat 5 sempurna. Aktivitas 4 sehat itu menyangkut individu, peran puskesmas dikuatkan, komunitas seperti RT, RW, Pak Lurah, Pak Camat itu juga dioptimalkan, tetapi juga adanya kerjasama dengan Nakes dan Vaskes. Nah, kemudian kita harus ditopang dengan evidence-based public health. Data itu tidak boleh kita sembarangan tentang data, harus menghadirkan data yang betul-betul dari kesadaran masyarakat dan juga penemuan kasus secara optimal. Saya rasa di NTB sekarang di Mataram yang menjadi epidemiologi sentralnya, tetapi juga di Sumbawa ini harus ditingkatkan kapasitas deteksinya. Kalau kita mau kasus kita ini betul-betul terukur ke depan. Bapak Ibu sekalian, mungkin itu wacana yang berkaitan dengan karakter yang harus kita tumbuhkan di era the new normal, di mana faktor ekonomi berkaitan dengan faktor epidemiologi, angka-angka statistik, dan juga kesiapan kita dari aspek masyarakat, perkantoran, kampus, dan individu, agar karakter yang kita harapkan di masa pandemi ini betul-betul penuh dengan kesadaran, kesabaran, dan juga daya tahan. Nah, mungkin ini sebagai stimulus kita sebagai diskusi awal. Mudah-mudahan suara saya terdengar dengan baik, karena
agak banyak noise saat ini. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator Bung Iwan Wahyudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih Pak Dr. Hermawan yang telah memaparkan begitu banyak sekali ya semua aspek terkait dengan karakter pola hidup kita. Jadi memang satu dengan yang lainnya tidak bisa dipisahkan. Satu dengan lainnya tidak bisa dipisahkan dan tentu ini harus menjadi konsen kita semua. Nah, sebelum ke sesi pertanyaan, saya mungkin ada sedikit pertanyaan untuk Pak Dr. Hermawan untuk mempertajam semuanya, Pak Dr. Hermawan. Halo, Pak Dr. Hermawan. Iya, silakan Bang Iwan, silakan. Ya, Pak Dr. Hermawan begini, kita melihat sebenarnya kita ini kan masih pada masa pandemi, tapi satu sisi kita di normal. Nah, ini kan kita sebagai stakeholder di bawah, mahasiswa, juga masyarakat umum, ini juga harus menurut yang mana. Jadi gitu, kadang-kadang kita harus memakai protokol pandemi atau memang satu sisi kita disuruh new normal. Nah, yang mana yang mau kita pilih? Karena memang kadang-kadang ini juga mengkhawatirkan, di kami juga ada kekhawatiran orang tua yang banyak, juga kekhawatiran juga dari warga sekitar. Nah, ini sisi mana yang mau kita pilih pada kondisi hari ini? Apakah kita memang menggunakan protokol pandeminya atau new normalnya di dalam kondisi kedaerahan? Nah, mungkin itu yang bisa mempertajam Dr. Hermawan. Baik, pertanyaan tersebut sebenarnya tidak terlalu bertolak belakang satu sama lain. Yang ada sekarang ini kita harus mempersiapkan diri menghadapi kenormalan baru, karena paradigma dari penyakit ini kita sudah kalah dalam adu sprint, adu kecepatan kita kalah melawan corona ini. Tetapi kita punya kesempatan dalam adu maraton ya, lari jarak jauh jangka panjang, sehingga kesabaran daya tahan itu sangat dibutuhkan. Karena ini jangka panjang dan kita belum tahu ujungnya di mana. Yang pasti tahun ini kita menyebutnya the year with COVID-19 atau tahun-tahun kita berdampingan dengan COVID ini. Nah, secara pendampingan ini kita perlu menyiapkan diri untuk pelenturan yang tepat. Jadi makna pelonggaran itu yang lebih tepat adalah pelenturan, tetap tegak tetapi sewaktu-waktu bisa dilenturkan. Nah, pelenturan inilah yang kita harus lakukan dan kita siapkan kenormalan barunya seperti apa dari aspek kebijakan, dari aspek ekonomi dan juga dari aspek kesadaran kita dalam berperilaku yang sesuai dengan protokol kesehatan. Jadi pertanyaan Bung Iwan tadi, protokol kesehatan itu tetap harus ditegakkan, jalan terus sebagai sebuah kesadaran kita yang baru, perilaku yang baru, tidak sama seperti 4-5 bulan yang lalu, tetapi bahwa menghadapi kenormalan baru itu bukan berarti kembali kepada normal yang lama. Kenormalan yang baru berarti siap menggunakan masker, siap menjaga jarak, siap kantor-kantor ada area cuci tangan, siap kantor-kantor juga menerapkan batasan-batasan yang tidak memungkinkan orang ramai dan saling erat satu sama lain, dan bahkan kita harus siap menggunakan teknologi yang baru, sistem-sistem digital termasuk dalam pembelajaran dan pengajaran. Ini yang kita sebut dengan the new normal. Protokol kesehatannya tetap dijaga, tetapi kenormalan baru ini disesuaikan dengan segmen, sesuai dengan situasi lapangan dan spesifik lokal. Jadi spesifik lokal need specific approach. Kira-kira begitu, Bung Iwan. Berarti kita tidak perlu statusnya itu, kita harus pendekatannya status daerah kita, bukan status daerah lain yang kita ikut sertakan dalam karakter hidup kita. Begitu, Pak Dokter? Iya, jadi sebenarnya ada model zoning yang tidak tepat dalam pendekatan epidemiologi di saat wabah terkait dengan warna-warna seperti tadi ya. Misalnya ada daerah yang berwarna kuning, ada daerah yang berwarna hijau, ada daerah yang berwarna merah. Dalam situasi wabah terutama epicentrum yang dekat sebenarnya tidak terlalu efektif. Kalau kita lihat di NTB contohnya, di NTB kan Mataram dan juga Lombok menjadi epicentrum. Warnanya bisa merah karena kasusnya ratusan COVID positif.
Tetapi Sumbawa, Bima, Dompu, dan juga sampai ke Kabupaten Bima di ujung timur, itu sebenarnya kan warnanya dianggap hijau saat ini. Kalau kita lihat kedekatan epicentrum, sebenarnya pendekatan epidemiologis itu tidak terlalu penting, karena situasinya boleh jadi terjadi silent transmission, because silent movement. Ada pergerakan diam-diam antar wilayah, antar penduduk, yang bisa menyebabkan adanya juga penularan diam-diam. Maka itu perilaku dan protokol kesehatan itu tetap utama. Kita tidak boleh menyepelekan sampai tidak menggunakan masker, kita nongkrong di warung kopi secara terlalu terbuka. Nah itu tetap harus jaga jarak semua itu. Nah ini yang menjadi cara kita untuk berkehidupan dengan adanya istilah yang baru, to facing the new normal, it's mean new behavior and the new culture. Begitu kira-kira. Oke, baik, cukup jelas sekali. Selanjutnya sesi tanya jawab. Nah, kita beberapa pertanyaan yang ingin disampaikan dari kita. Mungkin ada pertanyaan yang ingin disampaikan, ada saudara Fauzi Hasan. Hamzan, ya silakan Pak Hamzan, mungkin ada pertanyaan sebelumnya itu, pokoknya to the point karena memang supaya bisa langsung dijawab. Silakan Pak Hamzan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Dokter, langsung saja Pak Dokter. Ini pertemuan kita yang sekian kalinya. Nah, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terkait dengan yang Pak Dokter jelaskan tadi itu, ini kan NTB ini kan masih masih ada zonanya ya, termasuk di Lombok itu sekarang ini, kemarin aja itu udah pengumumannya itu sudah sekian yang yang terinfeksi virus ini gitu kan, yang positif virus ini. Nah, cuma yang di kami yang di Sumbawa ini ya masih cemas-cemas gitu sudah Pak Dokter, walaupun kita ini sudah berkurang lah tingkat kasusnya gitu kan. Nah, cuma kebiasaan sekarang di masyarakat itu adalah walaupun dia sekarang ini sudah menggunakan masker, cuma tetap dia berjabat tangan gitu. Kamu di di jalan berjabat tangan, ataupun di kantor-kantor juga sekarang tuh kalau beberapa saya yang saya masukin itu ya tetap berjabat tangan. Nah, cuma ini yang gimana jadinya Pak Dokter kalau kondisi seperti ini mukanya hidungnya ditutup, cuma ini kontak fisiknya tuh tetap terus terlaksana atau terjadi gitu. Kira-kira gimana Pak Dokter dengan kondisi sekarang ini? Ya, pertanyaannya masih pandemi. Baik, apakah langsung dijawab Bang? Ya, langsung saja dijawab Pak Dr. Hermawan terkait baik di protokol. Jadi, itu pada saat ini yang berkaitan dengan perilaku ini, Bang Hamzan Wadi, memang harus kita sadari virus ini menular secara diam-diam. Ketika kita menganggap remeh, ketika itulah sebenarnya potensi penularan terjadi. Dan kasus yang ada di Sumbawa ataupun di NTB umumnya, itu boleh jadi semacam fenomena gunung es. Yang ada yang terdeteksi di permukaan itu jauh lebih sedikit dari yang kenyataan di lapangan. Walaupun di Sumbawa tidak ditemukan kasus yang signifikan, tetapi tetap harus ada upaya pencegahan yang bersumber dari kesadaran kita, sehingga dalam hal berperilaku menjabat tangan pun, kemudian cipika-cipiki atau terlalu dekat satu sama lain, itu harus dihindari dan harus dibatasi saat ini. Cukuplah mungkin kita salaman dengan merapatkan tangan seperti ini, jangan sampai langsung bersentuhan. Karena kita tidak betul-betul tahu secara jelas siapa sebenarnya yang punya riwayat beraktivitas dari luar kota, atau bahkan terpapar tapi dia tidak bergejala, yang pada akhirnya dia bisa mengucek mata, hidung, dan mulut. Dan kita ingin sekali agar kasus ini tidak bertambah di Sumbawa khususnya, sehingga penularan ini sebaiknya pencegahan yang optimal adalah dengan mencegah bersentuhan langsung. Jangankan bersentuhan, untuk jarak dekat pun kita harus berjaga jarak saat ini dengan tetap menggunakan masker. Walaupun ini terjadi di daerah yang belum ada kasus ya, karena di Indonesia ini kan semua moda transportasi
tetap dibuka. Area-area publik pun harusnya menerapkan protokol ini secara baik. Begitu, Bung Hamzan Wadi. Oke, baik. Lebih baik kita lebih perfect memproteksi diri dibanding terlalu longgar dan nanti marah kebablasan. Begitu bukan, Pak Dokter? Selanjutnya silakan bagi para mahasiswa dan peserta webinar sekalian, bagi yang ingin bertanya, silakan. Boleh. Halo, silakan mungkin Mas Fauji. Ya. Dipersilakan Mas Fauji. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan diberikan kepada kami, Pak Iwan. Ada 2 pertanyaan, Pak Dr. Hermawan. Ini terkait dengan apa yang Dr. Hermawan tadi sampaikan. Dua penanggap tadi dari Pak Iwan dan Pak Hamzan Wadi tadi sebenarnya mengerucut sebenarnya seberapa realistis sebenarnya kota atau warga kita di Indonesia ini bisa menjadi kota yang sehat, warga yang sehat dengan kondisi infrastruktur yang ada sekarang gitu ya. Infrastruktur yang saya maksudkan adalah selain tentunya juga infrastruktur kesehatan, juga infrastruktur lainnya yang terkait dengan kesehatan itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan cuplikan skema new normal yang Pak Dokter tadi angkat gitu ya. Itu terkait dengan new attitude, new behavior. Yang kalau kita kaitkan dengan tradisi kita di Indonesia ini, apalagi khususnya masyarakat timur ya, tradisi kita yang senang berkerumun, senang berkumpul, senang dengan kehangatan di tengah-tengah sahabat, kawan, kolega begitu. Apakah ini tidak menjadi masalah begitu ya? Barangkali new attitude ini bisa ditangkap oleh mereka di dunia barat karena mereka memang sudah terbiasa dengan itu. Tapi bagaimana dengan kita di sini, apalagi kultur masyarakat kita gitu ya? Apakah kita perlu harus menunggu selama misalnya seperti orang Jakarta sampai Agustus? Lalu apa yang terjadi setelah Agustus? Apakah perilaku yang tidak berkerumun ini akan menjadi sebuah habitat baru atau kebiasaan baru bagi masyarakat kita? Begitu kira-kira, Dr. Hermawan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bung Fauzi Hasan. Ini saya mengenal Pak Fauzi Hasan ini sebagai seorang master di bidang pertahanan ini. Jadi alumni dari Universitas Pertahanan. Jadi wajar juga bertanya melalui webinar ini berkaitan dengan ketahanan wilayah juga, ada erat kaitannya saya pikir ya. Pertama poin yang disampaikan, apakah daerah kita terkait dengan apakah yang tipologi perkotaan atau urban ataukah rural, sebenarnya memang ada perbedaan yang harus kita lakukan terkait dengan persiapan wilayah. Saya menyebut di depan tadi spesifik lokal, need specific approach. Karakteristik lokal kita sebenarnya juga memiliki cara solusi yang sifatnya lokal. Walaupun guidance-nya, protokolnya itu sama. Misalnya yang ada protokol yang memang agak susah kita tawar-menawar ya, terkait dengan perilaku kita atau karakter baru kita, terutama penggunaan masker, menjaga jarak, dan juga adanya perilaku mencuci tangan. Ini sangat generik, sangat fundament untuk setiap karakter kita. Jadi kalau misalnya infrastruktur lain itu memang bisa menyesuaikan. Semua sekarang ini kan paradigmanya health problem is beyond health. Urusan kesehatan ini bukan hanya tanggung jawab insan atau praktisi di bidang kesehatan semata. Tanggung jawab seorang ekonom, seorang perbankan, seorang politisi, seorang sosiolog, bahkan juga teman-teman yang menjadi tokoh agama dan juga tokoh masyarakat. Jadi ini peran multi stakeholders. Oleh karena itu infrastruktur juga harus semuanya menerapkan protokol kesehatan. Jadi ada contoh yang menarik ketika kemarin ada acara ILC di TV One, Ustadz Zaitun Rasmin di antara para pembicara yang lain, beliau tetap mencontohkan adanya penggunaan masker. Karena acara itu ada acara keramaian karena adanya pembicara-pembicara lain dalam satu ruangan dan lebih dari 4 orang, sehingga sensitivitas beliau, keulamaan beliau itu memberikan contoh penggunaan masker dan tetap menjaga jarak dalam suasana itu. Nah ini yang kita sebut dengan health problem is beyond health, melibatkan multi stakeholder. Demikian juga nanti pembangunan infrastruktur, apakah itu di segmen pasar, perkantoran, industri, pabrik, termasuk kampus dan sekolah-sekolah, harus menerapkan protokol kesehatan dan di mana akses-akses
untuk kehidupan yang bersih dan sehat ini bisa dijangkau oleh semua individu yang ada di komunitas itu. Nah, yang berkaitan yang kedua, pertanyaan yang kedua ini menarik. Kita di Jawa Timur. Di Jawa Timur itu ada epicentrum yang luar biasa baru dengan signifikansi kasus setiap hari yang luar biasa kenaikannya. Di kota Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik sebagai wilayah Surabaya Raya saat ada idiom ya dulu itu yang berkembang dengan orang mangan yang penting ngumpul gitu. Jadi kebiasaan kita, karakter kolektif masyarakat kita cukup mulia sebenarnya, dikala kita suka untuk berkumpul, bersilaturahim, saling menyapa dengan dekat satu sama lain. Tetapi ada hal yang tidak bisa kita tolerir ketika era pandemik ini. Di Surabaya itu ada signifikan kejadian, karena juga terlambat penerapan PSBB di sana, walaupun di kota Surabaya ini infrastruktur lain itu cukup lengkap. Tetapi dengan apatisnya masyarakat, ketidakpedulian masyarakat, adanya penerapan sikap yang kurang tepat di saat pandemi ini menjadi sesuatu yang abnormal ketika kita melakukan kumpul, kemudian juga silaturahim di saat suasana yang tidak pas. Ini juga yang menyebabkan kasus 3 minggu terakhir ini signifikan, karena dulu di saat Lebaran, silaturahim terjadi, keramaian terjadi, aktivitas ruang publik padat, yang pada akhirnya kasus pun terjadi kenaikan. Kita tidak ingin di NTB khususnya di Sumbawa ini terjadi. Seperti itu Bung Fauzi. Terima kasih. Terima kasih Pak Dokter. Terima kasih jawabannya. Halo. Assalamualaikum. Ya. Baik, terima kasih Pak Iwan. Terkait dengan new normal ini Pak Dokter, ini kan tergantung dari kebijakan pimpinan daerah ketika penerapan new normal ini disetujui di sebuah daerah, itu tergantung kebijakan kepala daerah. Nah, akan tetapi ada juga kepala daerah yang kurang mengerti terkait dengan apa itu new normal, yang kemudian dengan serta-merta dia ikut-ikutan saja untuk kemudian menerapkan new normal di sebuah daerahnya, tanpa memperhatikan apa sih efek negatif yang kemudian terjadi di masyarakat. Misalnya sebuah daerah, contohnya di Kota Bima ini kan melihat kenyataannya, di batas kota atau di batas-batas daerah di perbatasan itu penjaganya ketat luar biasa. Akan tapi dalam kota sendiri itu rapuhnya luar biasa. Nah ini kan kita bisa mengatakan bahwa new normal atau kebiasaan seperti ini kan hanya ikut-ikutan saja, yang kemudian tidak membawa dampak yang negatif, yang positif bagi masyarakat yang ada di dalam kota itu sendiri. Nah, tanggapan dokter itu seperti apa? Kebijakan seperti ini apakah hanya mengikut saja, akan tapi tanggung jawabnya di masyarakat dalam kota itu kan hanya menganggap ini sebuah masalah kesehatan daripada masyarakat yang ada di dalam. Itu yang pertama Pak Dokter. Yang kedua, ini kira-kira pandemi ini sampai kapan ya? Apakah akan berlangsung bertahun-tahun ke depan atau seperti apa? Melihat dari perkembangan yang terjadi saat ini Pak Dokter. Mungkin itu saja dari saya. Demikian. Baik, terima kasih Pak Mahfud. Ini suara juga yang tidak asing nih, sahabat dari Bima. Pertama begini, untuk situasi di daerah termasuk di Kota Bima,
saya tadi menyampaikan bahwa tidak boleh atau tidak elok kalau pendekatan itu hanya membatasi satu kota saja. Jadi memang yang tepat itu terkait dengan pandemi COVID ini karena penularannya dia berkaitan dengan mobilitas, maka yang paling tepat itu sebenarnya kawasan. Jadi kalau kita bicara kawasan di Pulau Sumbawa itu paling kita bisa bedah menjadi dua kawasan. Kawasan Bima Raya ya, meliputi Kota Bima, Kabupaten Bima dan Kabupaten Dompu, itu menjadi satu kawasan. Jadi kebijakan antar pemerintah daerah, bupati dan wali kota itu tidak boleh terlalu jauh gapnya. Bila harus ada PSBB di kota, mestinya juga PSBB di kabupaten. Itu baru tepat. Nah, kalau kita bicara di Sumbawa, tentu Sumbawa, Kabupaten Sumbawa dan Sumbawa Barat. Ini menjadi satu kawasan tersendiri, sehingga optimalisasi pembatasan sosial berskala besar ini betul-betul serempak antara dua wilayah ini atau dua kabupaten kota ini. Nah, demikian juga kalau kita lihat dari aspek pendekatan ya, kalau kita hanya menjaga di perbatasan, sebenarnya itu tidak terlalu tidak terlalu berdampak secara signifikan, karena di tengah kota sendiri tidak ada aturan baku sebenarnya. Oleh karena itu, rencananya ini Bung Mahfud hari Sabtu lusa, ini pemerintah kota, terutama Pak Wali Kota dengan Ketua DPRD Kota Bima, akan melakukan briefing terbuka juga ya. Saya juga diundang menjadi salah satu narasumber. Boleh jadi itu sekitar Sabtu malam, untuk betul-betul berbicara atas nama kawasan. Ini berkaitan dengan pertanyaan yang kedua, Kabupaten dan Kota Bima, termasuk Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat, dalam situasi seperti ini sangat riskan. Karena di Dompu itu terjadi kenaikan yang cukup besar COVID di awal-awalnya, bahkan pernah ada kenaikan lagi setelah ada pelonggaran oleh Bupati Dompu ya, yang menunjukkan antara Sumbawa dan Bima pun tidak aman-aman banget. Karena COVID itu sudah ada di sekitar kita di sana. Boleh jadi karena faktor deteksi dan juga pembuktian lapangan aja yang menyebabkan COVID itu tidak terkesan naik di wilayah Pulau Sumbawa. Nah, oleh karena itu sebenarnya kalau kita balikan sampai kapan COVID ini akan ada, saya melihat Pulau Sumbawa kalau kita tidak antisipasi dalam pencegahan, adanya kesadaran berkarakter seperti yang sudah kita bahas, kan jadi kenaikan kasus pada waktu sebulan, karena juga pelonggaran sebagai wilayah lain seperti Pulau Jawa. Nah, sampai kapan? Nah, ini sih susah diprediksi secara nasional ini karena tidak sama mulai antara satu daerah dengan daerah lain. Jadi kalau ada yang mengatakan second wave atau third wave, gelombang kedua atau gelombang ketiga, itu boleh jadi akan terjadi. Tetapi sejujurnya, kita ini belum melewati gelombang pertama, kita masih berselancar di atas gelombang pertama, mudah-mudahan kita tidak karam dan terhempas pada gelombang pertama ini. Untuk Indonesia, kita harus siap menghadapi aksesnya atau dampak dari COVID hingga setahun, 2 tahun ke depan. Tetapi yang pasti tahun ini akan penuh hingga akhir tahun kita menghadapi COVID, kita berdampingan, mudah-mudahan kita punya kesadaran, kesabaran, dan daya tahan. Jadi mungkin ini yang bisa saya sampaikan di forum yang singkat, mudah-mudahan ini ada manfaatnya sementara ini. Terbaiklah bagi Kota Bima. Terima kasih. Ya, semua, terutama para akademisi, para mahasiswa, para peneliti, agar kaum-kaum intelektual ini betul-betul kita bahu-membahu untuk memberikan kesadaran, memberikan contoh kepedulian di tengah masyarakat kita, karena memahami COVID-19 ini butuh nalar, butuh pembahasan ilmiah yang tidak semata seperti umumnya kita melihat fenomena, virus ini semacam makhluk gaib, tidak kelihatan,
tidak juga tampak di permukaan, apalagi kalau tidak mampu dideteksi oleh alat yang tersedia, laboratorium dan juga SDM di daerah. Oleh karena itu kesadaran akademiklah yang bisa memberikan edukasi kepada masyarakat kita, bahkan kepada pemerintah kita. Pemerintah pun adalah manusia biasa yang kadang bisa memahami dan menindaklanjuti dengan cepat, tetapi juga kita perlu mengingatkan satu sama lain agar tidak boleh meremehkan corona, apalagi menganggapnya tidak ada dan bahkan sudah pergi. Nah, kita pernah mendengar statement pejabat di daerah Dompu yang mengatakan sudah merdeka, tidak ada lagi corona dan bye-bye corona, tetapi dalam waktu sehari 2 hari setelah itu terjadi kenaikan dan pembuktian secara signifikan kembali terjadinya COVID positif. Oleh karena itu kewaspadaan tetap harus kita tingkatkan, protokol kesehatan harus dijalankan oleh seluruh infrastruktur di luar kesehatan sekalipun, tetapi juga kesadaran kita masyarakat ini juga harus bahu-membahu dan jaga jarak, itu yang paling penting. Virus ini tidak menular dengan cara-cara yang lain, kecuali kontaminasi, kedekatan, kerapatan, dan keramaian satu sama lain. Mudah-mudahan sehat individu kita, sehat masyarakat kita, sehat pemerintah kita, sehat pola pikir, karakteristik kita, sehat Indonesia. Sehat selalu. Terima kasih pada Pak Rektor, para akademisi, dan juga praktisi kesehatan di UTS. Rindu ingin segera kembali silaturahim secara langsung di Universitas Teknologi Sumbawa. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Iwan sebagai fasilitator kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Hermawan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua, terima kasih Pak Rektor. Sampai ketemu di pada momen berikutnya. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.